Yang terhormat para rekan-rekan media dan rekan-rekan jurnalis lainnya, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih telah meluangkan waktu di tengah kesibukan Anda untuk hadir dalam konferensi pers pada hari ini, hari Senin 27 April 2026. Saya Risma Ayu selaku tim dari Media Relation KFC saat ini di tengah dinamika pasar yang cepat berubah pasca pandemi, inflasi dan pergeseran preferensi konsumen ke digital delivery, kami ingin berbagi transparansi mengenai langkah adaptasi strategis kami, khususnya terkait penutupan gerai-gerai tertentu. Ini bukan akhir, melainkan pivot cerdas untuk masa depan yang lebih kuat. Dengan semangat kolaborasi, mari kita mulai acara ini untuk mendiskusikan fakta, data, dan visi KFC ke depannya. Baik, selanjutnya di sini saya akan membacakan rundown acara singkat pada konferensi pers hari ini. Yang pertama, klarifikasi dari tim PR KFC mengenai penutupan gerai sebagai adaptasi pasar dan target ke depannya. Yang kedua, penyajian data perusahaan terkait lokasi penutupan dan perbandingan jumlah karyawan. Dan yang terakhir yaitu sesi tanya-jawab. Acara diperkirakan akan selesai kurang lebih dalam waktu 20 menit. Kepada tim PR dari KFC, kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah disediakan. Selamat pagi, terima kasih atas kehadirannya untuk rekan-rekan sekalian. Saya Ratu dari tim Public Relations KFC Indonesia. Memang benar, kami menutup 25 gerai dari total 715 gerai yang kami kelola secara nasional di awal tahun. Gerai yang ditutup sebagian besar merupakan cabang yang berada di lokasi yang kurang strategis dan juga kinerja yang belum optimal, serta beberapa juga gerai yang kontrak sewanya tidak diperpanjang. Nah, langkah ini merupakan bagian dari proses transformasi dan juga efisiensi jaringan operasi KFC Indonesia yang bertujuan untuk memperkuat kinerja secara keseluruhan serta memastikan keberlanjutan model bisnis yang jangka panjang. Sekitar 40% hingga 55% dari gerai yang kami tutup merupakan gerai KFC takeaway. Di mana gerai-gerai ini beroperasi semenjak sebelum dari tahun 2020. Ya, secara struktur dan juga kapasitas lebih terbatas dibandingkan gerai KFC yang konvensional. Penutupan gerai ini dilakukan dengan tetap mengedepankan aspek keberlanjutan, termasuk pelayanan dan kompensasi sesuai ketentuan perundangan bagi rekan-rekan karyawan yang terdampak. Selain itu, kami juga melakukan relokasi dan penataan ulang beberapa gerai ke lokasi yang memiliki potensi lebih tinggi agar dapat terus memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Baik, terima kasih kepada tim PR dari KFC. Saat ini kita telah memasuki sesi tanya jawab. Mungkin dari rekan-rekan media dan jurnalis, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Selamat pagi, saya Nabila Manova dari tim jurnalis. Di sini kita hari ini akan membahas tentang langkah PT Fast Food Indonesia (TBK) terkait penutupan beberapa gerai di KFC di Indonesia yang belakangan ini cukup jadi perhatian publik.
Sebagai jurnalis, kami ingin menggali lebih dalam apa yang terjadi di balik keputusan ini, bagaimana dampaknya dan seperti apa arah strategi perusahaan ke depannya. Semoga dalam sesi ini kita mendapat penjelasan yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat. Langsung saja, mungkin ini juga banyak yang dipertanyakan oleh publik. Jadi, Anda menyebutkan ini strategi adaptasi, tapi publik melihat gerai tutup, apakah bukti konkret bahwa ini bukan tanda penurunan bisnis? Jadi terkait hal tersebut, ini memang bukanlah suatu tanda penurunan bisnis, tetapi perampingan jaringan melalui menuju ke model yang lebih efisien dan juga berkelanjutan secara jangka panjang. Data menunjukkan bahwa gerai yang kami tutup itu adalah 25 gerai dari total 715 gerai yang kami operasikan. Nah, 25 gerai dari 750 gerai ini masih termasuk dalam relatif kecil jika dibandingkan dengan keseluruhan secara operasional. Kami terus memperkuat gerai utama, melakukan penataan pulang lokasi dan juga lebih strategis, dan juga yang menunjukkan lebih ke orientasi fokus. Jadi bukan tentang pengurangan skala operasi. Jadi kita lebih menentukan gerai mana yang memiliki potensi lebih tinggi. Lalu sejauh mana faktor boykot dan sentimen global mempengaruhi penjualan dan mengapa ini tidak dijelaskan dalam presentasi? Terkait sentimen global, jadi faktor boykot dan sentimen global ini memang pastinya akan kami perhatikan, tetapi dampaknya itu tidak dominan dibandingkan faktor-faktor yang lainnya seperti faktor operasional dan juga kinerja lokal per gerai yang ada. Penurunan kinerja lebih banyak ditentukan oleh dinamika pasar domestik, struktur biaya, dan juga perubahan perilaku oleh konsumen itu sendiri. Kami memilih fokus pada strategi operasional dan efisiensi di forum ini. Jadi bukan karena menutup isu global, namun tetap ada komunikasi terfokus pada langkah-langkah konkret yang kami ambil untuk memperkuat bisnis KFC Indonesia. Baik, terima kasih atas penjelasan dari tim PR terkait penutupan gerai KFC. Cukup untuk sesi tanya jawab kali ini. Pertanyaan saya cukup. Baik, untuk rekan-rekan semua, apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau sudah dicukupkan? Sudah disebut. Jadi kami menyadari bahwa setiap perubahan pasti memiliki dampak baik bagi pelanggan maupun rekan-rekan karyawan. Oleh karena itu, kami terus berupaya menjalankan proses ini secara terbuka, bertanggung jawab, dan juga berkeadilan. Kami berterima kasih atas kepercayaan dan dukungan yang terus diberikan oleh masyarakat, mitra bisnis, dan juga media-media. Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki diri, menghadirkan layanan yang lebih baik, serta menjaga kehadiran KFC sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari keluarga Indonesia. Jadi ini merupakan press release resmi dari KFC sendiri. Terdapat QR code yang dapat di-scan melalui laman ini, dan juga terdapat informasi untuk yang ingin melakukan hubungan lebih lanjut ataupun wawancara untuk lebih lanjut tertera informasi kita di sini. Dan ini adalah perbandingan gerai yang kita kelola pada tahun 2024, 715 gerai
Dan di 2025 hingga awal tahun 2026 menjadi 690 gerai, di mana ada selisih 25 gerai. Lalu untuk karyawan sendiri juga kita mengalami pengurangan sebanyak 1.442 orang. Jadi pada saat ini operasional dari KFC sendiri adalah 690 gerai secara nasional, dan jumlah gerai yang ditutup per awal 2026 adalah 25 gerai. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Yang terhormat, semua rekan-rekan terutama tim PA dari KFC yang telah menyampaikan informasi secara transparan dan komprehensif, serta para jurnalis dari berbagai media nasional yang telah memberkahi diskusi hari ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan partisipasi aktif Anda. Untuk materi, infografis data atau rekaman video sudah kami sediakan di meja registrasi atau bisa follow up melalui email resmi dari KFC. KFC tetap berkomitmen menjadi mitra terpercaya bagi konsumen, karyawan, dan mitra bisnis di Indonesia. Mari bersama wujudkan masa depan kuliner yang lebih cerah. Konferensi pers ini secara resmi kami tutup. Selamat siang dan semoga sukses selalu. Terima kasih. Even if the sky is falling down, I know that we'll be safe and sound.